告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护圣殿，守护亲人。Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Shen Yin Wangsuo Throne of Steel Part 5. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Dalam menghadapi kadal berekor kalajengking hingga mengalahkan musuh, hanya beberapa detik saja. Dalam beberapa detik, dia berada di ambang kematian. Bisa dikatakan telah merangsang seluruh potensinya. Secara khusus, proses persepsi yang sebelumnya jelas membuat semua kemampuan Long Hao Chen dimaksimalkan. Pukulan fatal terakhir menggunakan satu-satunya keterampilan yang diajarkan King Yu padanya, pedang putih bersih. Seketika memusatkan semua kekuatan spiritual tubuh pada satu titik, menghasilkan 110% kekuatan serangan langsung. Mengenai tindakan Long Hao Chen sebelumnya, bahkan seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan harus mengatakan itu sempurna. Bahkan jika Long Hao Chen terkena dan kehilangan keseimbangan, dia bahkan bisa melihatnya sebagai umpan bagi musuh. Lagi pula, tidak ada penyimpangan dalam reaksinya setelah ini. Dengan 2 pedang dan 1 kaki, kadal berekor kalajengking itu terbunuh. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya juga menembus tanda ke-30 spiritual dan memasuki ranah kesatria pelayan tingkat ketiga. Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen merasakan peningkatan kekuatan sebelumnya. Kekuatan apapun, semakin tinggi levelnya, semakin jelas perasaan untuk menerobos. Setelah terengah-engah untuk setengah batang dupa, langit sudah semakin gelap. Long Hao Chen merasa bahwa kekuatan fisiknya telah pulih sedikit, dan kadal berekor kalajengking itu tergeletak di sana, tak bergerak. Melihat kadal ekor kalajengking yang mati, Long Hao Chen yang berusia 9 tahun secara bertahap melihat sesuatu yang lebih di matanya. Guru, Anda benar. Aku bisa menjadi orang berpangkat tinggi setelah menderita. Aku seharusnya tidak puas dengan Anda. Jika bukan karena pengajaran Anda, saya khawatir saya tidak akan pernah melihat ibu saya lagi. Guru, saya pasti tidak akan mengeluh di masa depan, bahkan jika itu diam-diam di hati saya. Saat dia berbicara, Long Hao Chen membuku hormat ke arah puncak gunung, dan kemudian dengan hati-hati mendekati kadal berekor kalajengking. Bahkan monster level terendah lebih berharga daripada monster. Monster level menengah seperti itu bisa bernilai setidaknya 1 koin emas. Long Hao Chen tidak mau menyanyiakannya. Dia dengan hati-hati pertama kali menemukan sebuah batu untuk menjatuhkan monster kadal ekor kalajengking, dan kemudian mengikat 2 tanaman penerambat ke ekornya sebelum menariknya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Dia tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanannya setelah itu. Dia kembali ke kota Odin dan berlari ke toko untuk membawa gurunya. Dia pulang ke rumah setelah menjual manticore untuk 1 koin emas dan 2 koin perak dengan alasan monster yang diburu olehnya. Bai Yue sepertinya sudah lama tahu bahwa putranya akan kembali hari ini. Ketika Long Hao Chen masuk ke rumah, dia langsung melihat makan malam mewah yang belum pernah dia lihat di rumah sebelumnya. Guru menepati janjinya, dan dia membawakan makan lezat untuk ibunya. Melihat ini, Xiao Hao Chen tidak bisa tidak merasa lebih berterima kasih kepada King Yu. Bu, ini untukmu. Long Hao Chen mengeluarkan semua uang yang baru saja dia dapatkan seolah-olah menawarkan harta karun, dan menyerahkannya kepada Bai Yue. Bai Yue terkejut sejenak. Chen, dari mana kamu mendapatkan uang itu?
Agar ibunya tidak khawatir, Long Ho-chan mengatakan kebungan putih. Guru meminta saya untuk membawanya kepada Anda. Guru mengatakan bahwa setelah menjadi pelayan kesatria, saya juga bisa mendapatkan gaji. Ini adalah gaji untuk tahun pertama. Jika kultivasi saya meningkat dengan cepat dan mungkin ada imbalan di masa depan. Aneh. Baiyue tidak bertanya apa-apa. Baiyue mengambil uang itu dan tersenyum dan berkata, Chen, kamu harus mendengarkan gurumu. Ya, Long Ho-chan mengangguk lagi dan lagi. Baiyue berkata, apakah kultivasi itu sulit? Jika sebelum berburu kala jengking, Long Ho-chan akan ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, di dalam hatinya, bayangan ruangan bawah tanah semut dan burung hantu cukup kuat. Tetapi pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Bu, itu tidak sulit sama sekali. Guru mengajari saya dengan baik. Dia memberi saya banyak makanan lezat setiap hari. Dan bahkan membiarkan saya berendam di sumber air panas. Mendengar kata-katanya, wajah Baiyue menunjukkan sedikit kelegaan. Dan dia menyentuh kepala putranya. Cepat makan. Setelah makan malam, Long Ho-chan masih menggunakan cairan Baiyue yang dibawanya kembali untuk memasak sup sayuran liar untuk ibunya selama 1 malam. Dan kemudian dia kembali ke kamarnya dan pergi tidur. Dini hari berikutnya, ia menginjakkan kaki di jalan dan kembali ke Gunung Odin. Tidak ada lagi monster di jalan dan segera kembali ke puncak gunung. Guru, aku kembali. Long Ho-chan berjalan ke rumah kayu dengan gembira. King Yu tampaknya telah menunggu di sana dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum pelajaran hari ini, saya ingin menguji apakah Anda telah melupakan apa yang Anda pelajari minggu lalu. Katakan padaku, roh yang diperlukan untuk promosi, kasatria kuasi, dan kesatria pengawal, berapa jumlah kekuasaannya? Long Ho-chan menjawab hampir tanpa ragu-ragu. Dari tingkat pertama sampai tingkat ke-10 kesatria pengawal, itu adalah 1 tingkat untuk setiap pembuluh, 10 kekuatan spiritual. Menembus 100 kekuatan spiritual berarti Anda akan dipromosikan menjadi kesatria kuasi. Seorang kasatria kuasi juga memiliki 10 kekuatan spiritual. Pada tingkat pertama, jika Anda menembus 200 kekuatan spiritual, Anda dapat melakukan penilaian kesatria yang sebenarnya. Dalam penilaian kesatria, tidak hanya kekuatan spiritual, tetapi juga 10 kesatria harus dinilai. Setelah menjadi kasatria, tingkat pertama masih merupakan peningkatan 10 poin dalam kekuatan spiritual. Artinya, total kekuatan spiritual 210 dapat dipromosikan menjadi kesatria tingkat kedua. Setelah itu, tingkat ke-9 dipromosikan menjadi 1. Tingkatkan setiap 30 poin kekuatan spiritual. Ketika kesatria terakhir dipromosikan ke kekuatan tingkat ke-4 di tingkat ke-10, 50 poin kekuatan spiritual diperlukan. Akumulasi yaitu 500 kekuatan spiritual. King Yu kemudian bertanya, lalu, mengapa setelah menjadi kesatria sejati, kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk promosi dari tingkat pertama ke tingkat kedua tidak sama dengan promosi selanjutnya? Long Ho-chan berkata, karena setelah memasuki kekuatan tingkat ketiga, seseorang benar-benar dianggap sebagai pemain yang kuat dalam pekerjaan itu. Dari tingkat pertama ke tingkat kedua, itu hanya proses membiasakan diri ke tingkat itu. Anda telah mengajari saya apakah itu level ketiga atau level kedua setelah itu. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan tingkat keempat dan kelima. Dan itu adalah yang paling mudah untuk ditingkatkan dari 1 ke 2. Selanjutnya, King Yu mengajukan serangkaian pertanyaan dan butuh setengah jam untuk menyelesaikan penilaian. Long Ho-chan menjawab pertanyaan guru satu persatu tanpa kesalahan, menunjukkan ingatannya yang luar biasa. Baiklah, kamu ingat dengan baik. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Izinkan saya bertanya,
apakah menurut Anda untuk seorang kesatria, apakah serangan lebih penting atau pertahanan lebih penting? Saatnya Long Ho Chan memilih, apakah dia memilih untuk melindungi atau menghukum. Mendengar pertanyaan King Yu ini, Long Ho Chan tidak bisa menjawab dan sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan. Ada senyum langka di wajah King Yu. Kamu sangat jujur dan kamu tidak menjawabku dengan santai. Untuk pertanyaan ini sulit, apalagi kamu. Bahkan bagi murid atas, kuil kesatria susah untuk menjawab. Justru karena dari pertanyaan ini, setelah benar-benar menjadi seorang kesatria, ada 2 cabang di kuil kesatria, yaitu kesatria hukuman dan kesatria pelindung. Kesatria hukuman adalah kesatria yang fokus menyerang. Dengan sengaja 2 tangan dikombinasikan dengan tunggangan dan binatang suci tepi tipe serangan. Mereka sangat kuat dalam pertempuran tunggal. Di medan pertempuran langsung, kekuatan mereka melebihi para petarung dan pembunuh dari tingkat yang sama. Kesatria pelindung fokus pada pertahanan dengan 1 senjata dan 1 perisai. Mereka adalah inti dari tim dan pandai dalam berbagai seni tambahan dan penyembuhan. Mungkin kekuatan tempur 1 orang lebih lemah daripada kesatria hukuman. Tapi jika itu adalah pertarungan tim, seorang kesatria pelindung perannya jauh lebih besar daripada kesatria hukuman. Ngomong-ngomong, King Yu berhenti sejenak, lalu menatap Long Ho Chan dan bertanya, apakah menurutmu di kuil kesatria kita ada lebih banyak kesatria pelindung atau lebih banyak kesatria yang dihukuman? Long Ho Chan berpikir sejenak dan berkata, seharusnya lebih banyak kesatria hukuman. Kamu mengatakan bahwa kesatria hukuman lebih kuat dalam pertempuran. King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaliknya, rasio kesatria penjaga kuil kesatria dan kesatria hukuman kita adalah 10:1. Hah? Begitu banyak perbedaan. Mengapa? Tanya Long Ho Chan curiga. King Yu berkata, karena kita adalah aliansi kuil. Sebagai pemimpin dari 6 kuil aliansi kuil, kuil kesatria kita tidak hanya harus mempertimbangkan kekuatan tempur pribadi kita sendiri. Kita juga harus mempertimbangkan kuil mitra kita. Karena kombinasi dari ini semua, 6 pekerjaan dapat mengerahkan efektivitas tempur terbesar. Sebagai inti dari tim, kesatria tidak hanya mengintegrasikan sihir dan seni bela diri, tetapi juga mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Pada saat yang sama, melindungi mitranya. Oleh karena itu, peran kesatria pelindung lebih dari kesatria hukuman jauh lebih besar. Long Ho Chan mengerti sedikit. Guru, apakah saya akan menjadi kesatria penjaga atau kesatria hukuman di masa depan? King Yu berkata dengan ringan. Hanya kamu yang bisa membuat pilihan yang cocok. Dalam hal ini, aku tidak bisa membantumu. Dalam hal karaktermu, mungkin lebih cocok menjadi kesatria pelindung. Tapi aku adalah kesatria hukuman. Sebagian besar dari apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh kesatria hukuman. Guru, aku... Jangan buru-buru menjawabku. Long Ho Chan hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh King Yu. Kamu punya waktu 1 tahun untuk berpikir, dan setahun kemudian katakan padaku jawabanmu. Ya. 1 tahun kemudian, kota Haoyue. Berjalan di jalan-jalan di kota Haoyue, mata Long Ho Chan penuh dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Apa kota besar? Jalannya lebar setidaknya 5 kaki jauhnya. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan jalannya sangat ramai. Di tenggara kuil aliansi, kota Haoyue adalah kota berukuran sedang. Tetapi bahkan di kota tingkat ini, Long Ho Chan yang telah tinggal di kota Odin sejak dia masih kecil adalah orang pertama yang melihatnya. Long Ho Chan sangat ingin tahu tentang kota Haoyue.
dan orang-orang di jalan sama-sama ingin tahu tentang dia. Kain sederhana dan polos, tetapi memiliki wajah halus seperti boneka porselin. Hari ini, setelah 1 tahun berlalu, Long Ho Chen tidak lagi terlihat warna yang tidak sehat di wajahnya, dan tubuhnya telah tumbuh jauh lebih tinggi. Meski masih terlihat seperti anak kecil, itu juga bisa memberi kesan kurus pada orang. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakang pemuda yang begitu cantik. Ada 2 pedang panjang yang disilangkan di punggungnya. Itu jelas 2 pedang besi yang bagus. Panjangnya lebih dari 3 kaki, lebar 3 inci, dan tebalnya setidaknya 1 inci. Meskipun tidak terlihat seperti bagian depan, beratnya tidak ringan. Ini hanyalah versi replika dari pedang kesatria. Dia sangat kecil. Bisakah dia menggunakan pedang yang begitu berat? Orang-orang ini tidak tahu bahwa jika bukan untuk menjaga profil rendah, dia bisa dengan mudah menggunakan 2 pedang kesatria nyata yang lebih tinggi dari Long Ho Chen. Setahun kultivasi bertapa membawanya kembali ke kelahiran kembali. Pada hari ke-83 sarang semut, dia akhirnya bisa menggunakan pedang bambu untuk memblokir serangan semut dan burung hantu dari segala arah. Setelah itu, ia masih berlatih di sarang semut setiap hari. Dan satu-satunya yang berubah adalah senjatanya. Dari pedang bambu paling ringan hingga pedang kayu, hingga pedang besi halus, dan pedang berat. Mereka terus beradaptasi dengan pedang ganda dengan berbagai bobot. Setelah dia terbiasa dengan pedang kesatria, dia butuh 1 bulan lagi untuk berlatih dari pedang besi halus, pedang besi, pedang kayu, dan pedang bambu, menyelesaikan seluruh rangkaian reinkarnasi. Ketika dia menyelesaikan ini, 1 tahun telah berlalu. Dia datang ke kota Haiyue. Kali ini karena King Yu telah memberinya 2 tugas yang dianggap sebagai penilaian atas kerja keras tahun sebelumnya. Setelah memasuki kota, Long Ho Chen hanya meminta seseorang untuk bertanya, dan dia mendapatkan lokasi balai cabang kota Haiyue dari kuil kesatria, menjadi target pertama perjalanannya. Melewati beberapa jalan lebar, di dekat pusat kota Haiyue, dia melihat tujuan yang ditandai dengan perisai dan pedang. Kuil cabang Haiyue jauh berbeda dengan kuil Odin. Dari luar, gedung tinggi dengan setidaknya 5 lantai, ini menepati area yang luas, dan ada 2 kesatria muda berbaju besi yang berjaga di pintu masuk. Nak, siapa yang kamu cari? Ketika Long Ho Chen datang ke gerbang kuil kesatria, kesatria muda di sebelah kiri bertanya sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa wajah cantik Long Ho Chen cukup ramah. Halo, 2 bersaudara. Saya mencari pemimpin kuil Nalan Su. Long Ho Chen dengan sopan membungkuk kepada kedua kesatria sebelum berkata. Mencari kepala kuil. Kedua kesatria muda itu saling memandang, dan orang yang berbicara sebelumnya bertanya, ada apa denganmu? Long Ho Chen berkata, guru saya meminta saya untuk datang ke kuil Master Nalan dan mengirimnya surat. Kalau begitu, berikan surat itu padaku, kata kesatria muda di sebelah kiri. Long Ho Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, guru berkata, biarkan aku menyerahkannya ke pemimpin kuil Nalan. Kesatria muda itu berkata dengan malu, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Ini adalah kuil kesatria kota Haiyue, dan hanya orang-orang dari kuil kami yang bisa masuk. Long Ho Chen berkata dengan cemas, saya juga dari kuil kesatria, saya dari kuil Odin. Kesatria muda itu berkata, masih kurang bagus, adik kecil. Begitulah, kalian anak-anak kecamatan hanya bisa datang ketika penilaian diadakan setiap 3 tahun sekali. Kamu masih menyerahkan surat itu kepada saya, dan saya akan membantu Anda menyerahkan ke payu kuil. Mungkin ketua kuil bersedia menemui kamu. Saya dapat membawa Anda masuk. Long Ho Chen mengerutkan kening, tapi King Yu telah memperingatkannya bahwa surat ini harus diserahkan kepada Nalan Su.
Pada saat ini, suara yang jelas dan menyenangkan terdengar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mempermalukan seorang anak? Seiring dengan suara itu, seseorang berjalan keluar dari aula cabang Hayue. Itu adalah seorang gadis muda dengan baju besi ringan, dengan rambut merah, muda, panjang, yang disisir rapi menjadi kucir kuda di belakang kepalanya, dan sepasang mata merah muda biru besar yang indah menatap Long Ho-jen. Gadis itu tampak berusia 18 tahun, 19 tahun. Sosok itu anggun dan bergerak, dan gagang pedang terbuka di setiap sisi bahunya. Tuan Kesatria, kedua kesatria muda yang baru saja maju menjadi kesatria semu, memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama. Gadis itu datang ke Long Ho-jen, menatap wajahnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata kepada kedua kesatria muda, "Saya mendengar semua kata-kata Anda. Aturan sudah mati, orang-orang hidup, dan adik laki-laki ini juga milik kita, seorang anggota kesatria tempel. Aku akan membawanya menemui Paman Alan. Apakah dia masih bisa menimbulkan masalah sebagai seorang anak?"